Selamat pagi, Orifarmers Pekanbaru. Hai teman-teman, apa kabar? Setelah libur Sabtu, Minggu, Senin, ya 3 hari. Semoga hari ini teman-teman masih tetap semangat. Karena hari ini kita ada Top 15 Series dan spesial banget hari ini kita ngebahas sesuatu yang seru banget dan pastinya penting banget buat teman-teman untuk menambah ilmu, untuk menambah apa nih yang harus teman-teman kerjakan, apa nih yang harus teman-teman evaluasi dari pekerjaan teman-teman kemarin. Nah, teman-teman, hari ini Top 15 Series temanya adalah membina tim yang mandiri. Nah, siapa sih yang nggak pengen punya tim yang mandiri supaya kita kerjanya nggak terlalu banyak, supaya kita bisa open-open lagi gitu ya. Nah, hari ini teman-teman aku nggak sendiri. Oh ya, belum kenalan ya. Aku Vera, teman-teman, bisnis coach Oriflame Pekanbaru. Hari ini aku mengajak salah satu top 15-nya Oriflame Pekanbaru, top 9, yaitu Kakak Ultari Wahyuni yang akan sharing-sharing ke teman-teman gimana sih cara membina tim yang mandiri. Karena kalau misalnya teman-teman intip-intip nih, kaki-kakinya Kak Tari itu tuh mandiri semua. Oke, kalau gitu gak sabar kan? Kalau gitu kita panggil langsung Kak Ultari Wahyuni. Mana nih orangnya? Halo, selamat Hai, pagi. selamat pagi. Wah, ini wajah-wajah ibu muda ya. Kak Tari gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Kak, Sehat. gimana? Gimana? Aku sehat juga. Teman-teman yang lain gimana kabarnya? Boleh di kolom komentar supaya kita tahu ya apakah teman-teman di sini udah kedengeran kita atau belum atau udah excited banget pengen dengerin Kak Tari. Kak Tari, Alhamdulillah. gimana kabar baby R? Alhamdulillah baik, lagi tidur. Lagi tidur ya. Nah, baby R, R itu apa sih kepanjangannya Kak? Nama panjangnya? R itu Ryan, jadi nama anak kami Ryan, Kak. Ryan ya. Umurnya udah berapa? Udah pinter ngapain sekarang? Udah 2,5 bulan. Nah, udah Dua dua setengah setengah bulan. bulan, udah paling Udah pinter ngoceh. ngapain? Udah Udah pinter paling ngapain? ngoceh. Udah pandai ngoceh ya. Gimana rasanya Kak Tari setelah menjadi ibu selama 2,5 bulan? Aduh, Kak, luar biasa banget. Yang terutama itu Luar apa? biasa banget. Kurang tidur. Orang tidur. Karena, Pengaruh pengaruh nggak sama bisnis Oriflame-nya? enggak sih, kan bisnisnya fleksibel kan. Jadi kan saat anak Hmm. tidur kita bisa ngerjain. Contohnya sekarang bisa Oke. temenin kan, bisa live. Nah, ini Wah, tidurin jadi dulu gitu. jadi bisa urus anak bisa sambil dapat duit juga ya dari Ya ngerjain bener Oriflame. Nah, banget. kalau gitu nanti bisa nambah anak lagi ya Kak ya segera. Aduh. Iya Kak, pikirin dulu ya. Iya, iya. Oke. Nah, kalau gitu Kak Tari, hari ini kan kita mau ngomongin soal membina tim yang mandiri nih ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita lihat timnya Kak Tari ini kan kuat banget kalau aku lihat kaki satu, kaki dua, kaki tiga gitu kan kuat banget sampai berlapis-lapis gitu. Nah, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu Kak Tari join Oriflame itu kapan? Oke Kak, mungkin sekalian perkenalan dikit ya Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke teman-teman, salam kenal, nama aku Tari Wayuni. Teman-teman boleh panggil aku Tari. Mhm. Aku itu join 3 tahun yang lalu. Pas banget tanggal 15 Wow. kemarin itu yang ketiga Oh tahunnya. iya benar. Anniversary yang ketiga tahun ya Iya kemarin hari benar. tanggal 15 kemarin Ya, ya. Wah, 15 selamat Kak Agustus. Tari. Sama-sama Terus. Kak. Terus itu tuh aku join saat masih kuliah sampai sekarang, sampai udah itu nikah, terus sekarang punya anak. Jadi emang kayak berasa sih ngerjainnya karena perubahan signifikannya terasa kan dari kita yang Mhm. single, terus ada yang Oke. diurusin suami, terus ngurusin anak Iya. juga sama suami juga kayak gitu kan. Sedangkan tim juga harus kita urusin juga kayak gitu. Mhm. Jadi emang tapi inti yang didapat kalau bisnis Oriflame ini aku bisa dapetin bahwa bisnis ini fleksibel banget Kak. Jadi kalau kuliah Oke. kan alasannya banyak tugas Kak ini segala macam. Padahal kan semua pekerjaan ya kan kita pasti punya tugasnya Mhm. masing-masing kayak gitu. Yes. Oke, berarti ngerjain Oriflame dari gadis dulu ya, sebelum Iya belum dari menikah gadis dulu benar. ya. Terus dapat dapat suami downline, bener ya? Iya, aduh bener, Nah, bener banget. teman-teman yang di sini yang belum dapat pasangan boleh diintip downline-downline-nya, dideketin gitu ya, dideketin mungkin BPS tapi sambil BPS untuk jadi suami gitu ya Kak Tari Oh, ya. enggak juga gitu lah.
Oke, berarti dapat suami itu downline dan tentunya semakin lebih semangat lagi dong setelah menikah bisa ngerjain bareng-bareng Oriflame, bisa bisa yang tadinya downline sekarang bisa downline dan juga sebagai partner ya, partner Partner. rumah tangga dan Benar. juga partner bisnis juga. Nah, Iya. kemudian sekarang udah punya anak dan tentunya Kak Tari di sini karena bisnisnya fleksibel, sekarang semakin growth dan menjadi top 15 sekarang untuk di tahun 2020 dan tentunya ini first timer ya Kak Tari yang untuk jadi top Iya, benar 15-nya banget. Pekanbaru. Nah, nyangka Mm. nggak sih kemarin jadi top 15 Pekanbaru, Kak? Yang nggak nyangka sih Kak, karena ingat banget pertama kali ke Kancap itu waktu masih di Mhm. Ahmad Yani, Yes, yaitu di benar. 2017. 1 bulan apa 2 bulan gabungan belum dapat apa-apa kan. Terus Mhm. lihat dong foto top 15, nanya ini foto apaan? Top 15 Mhm. Pekanbaru. Kata kata upline-nya Tari itu ada namanya Kak Dias di Jakarta. Terus Mhm. kok bisa mereka jadi top 15? Ntar kamu bakal tahu, ntar kerjain aja terus Oriflame-nya kan. Jadi pas Oke. masuk top 15 kaget dong Kak, kayak gitu kan. Kok Mhm. bisa kayak gitu, padahal kan selama ini tadi fokus ke top 15-nya enggak, cuma fokus yang Mhm. kerjain aja kayak gitu, bantuin lebih banyak orang terus ke sana sih, tapi Mhm. ternyata kan ada hikmahnya juga. Yes, dalam waktu 3 tahun bisa masuk ke jajaran top 15 Pekanbaru. Nah, Iya benar. pada saat kemarin baru join Oriflame, itu kenapa sih Kak Tari mau join Oriflame dan alasannya kenapa Kak kok memilih Oriflame? Nah sebenarnya ini join yang kedua kali Kak. Oke. Hmm. Kedua kali ya, banyak banget yang terjadi seperti ini. Ya, yang pertama kali itu di 2014, tapi memang nggak ada Mhm. dikasih tahu nih ada bisnisnya kan. Cuma dikasih tahu, Oh. ntar mau join nggak? Joinnya cuma 10.000. Daripada lu Mhm. jajan terus, mending join member. Ntar jajan pakai Mhm. harga member. Mikirnya kan cuma 10.000 kan, ya udah kasih aja duitnya Oke. kan 10.000. Cuma ada Oh. dikasih tahu, nggak ada diajarin, sedikit pun nggak ada. Mhm. Sampai akhirnya di 2017 itu ketemu lagi sama senior kak, senior Hmm. SMA, tapi lewat brandingannya. Kak dia sini Oke. branding, ya kan ngasih tahu kalau Oriflame ada gajinya, terus heran dong kok gue Oriflame gak ada gajinya, ini Gak Oriflame dapat beda apa gaji. ya kayak gitu kan. Mhm. Jadi beda Oriflame-nya ini apa, terus ditanyain baru dijelasin ternyata di sini ada kita bisa milih nih sebagai user, seller atau pembisnis. Di situ deh baru Mhm. sadarnya oh di sini ada duitnya. Nah Oke. gara-gara itu kan kak, jadi mulai itu saat masih semester akhir sibuk Mhm. skripsi, jadi mikirin nih cari tahu dong karena secara Tari ini jurusan pertanian kak. Nah, jadi kan kalau Mhm. kerjanya pasti di lapangan di perkebunan. Mhm. Jadi mikir juga kan, aduh udah 4 tahun nih di lapangan, masa iya sih masih mau kerja Ke di lapangan lagi. lapangan. Jadi mikirnya itu, tanya sama senior kerjanya rata-rata di mana. Akhirnya Mhm. setelah itu cari tahu tentang Oriflame kayak gitu kan. Mhm. Pas tahu di sini emang ada gajinya, apa yang juga ngasih tahu ngeliatin gajinya, di situ makin yakin, oh di sini beneran ada gajinya ya, nggak tipu-tipu. Nah makanya sejak Oke. itu akhirnya memutuskan Oriflame karena emang nggak suka diatur sih kerjanya kak. Memang pengennya Mhm. fleksibel, tapi nggak harus bener-bener bangun pagi terus tergesa-gesa pergi kantor, nggak pengen kayak gitu. Oke. Jadi Emang pengennya yang pengen emang pengen yang fleksibel ya. Nah, terus bener. kemarin apakah pada saat join pertama kali langsung menjadi pembisnis memutuskan untuk jadi pembisnis? Aduh enggak dong kak. Jadi awal join Enggak. itu di Agustus, terus sibuk skripsi. Tadi juga Mhm. kemarin tuh ketua organisasi kan, sibuk LPJ karena Wow. mau wisuda, kelarin dulu. Mhm. Ya akhirnya Oriflame-nya tercampakkan kayak gitu, WP1 nggak lewat, WP2 nggak lewat kayak gitu kan. Aha. Setelah itu baru deh sadarnya itu setelah selesai sidang dan dapat gelar Mhm. sarjana, orang tua makin bertanya kan, terus mau kerja di mana, kayak gitu terus kan, aduh gimana lah ini jawabnya ya kayak gitu kan. Aha. Akhirnya setelah menghilang selama berapa tuh kak ya, sampai Desember deh, dari gabung Agustus sampai Agustus Desember sampai tadi Desember. ngilang. Itu Mhm. cuman kayak jajan, cuman kayak rekrut ya, nggak diajarin, cuma ngajakin orang gabung kayak gitu. Mhm. Akhirnya setelah sadar benar-benar butuh uang di Desember, di situ deh baru benar-benar menekuni bisnisnya, pelajari lagi dari awal, emang ngulang banget dari awal, Mhm. pelajari ulang dari perusahaannya gimana, apa cara kerjanya, segala Oke. macam kayak gitu kan. Sampai di Januari itu tadi emang ngebet harus punya 500.000 pertama. Akhirnya di Januari tadi langsung naik 9% kak kayak gitu. Saat emang udah benar-benar Wah. terniatkan fokus gitu kan. Mhm. Sebelumnya boro-boro 3% alhamdulillah kayak gitu. Oke.
Wah, menarik banget ya. Jadi Kak Tari memang benar-benar fokus untuk ngerjain bisnisnya, rekrutnya mulai dari Desember sampai Januari. Dan ternyata di Januari langsung ke 9% dapat 500 pertama. Karena memang niatnya tadi 500.000 pertama ya Kak ya. Hmm. Yes. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi gimana cara rekrutnya. Tapi di sini kan kita temanya adalah hari ini mau ngomongin fokus membina tim yang mandiri. Nah, sebelum kita ngomong gimana sih cara ngebina tim yang mandiri, menurut Kak Tari nih, yang namanya tim, kita butuh core team, kita butuh kerjasama dengan core team. Nah, menurut Kak Tari, core team itu apa sih menurut Kak Tari? Core team itu orang yang sevisi misi bareng kita. Itu sih kalau Orang dari yang kata visi simple. misi. Mm-mm. Jadi saat dia memang pengen punya impian, tapi dia mau nggak mencapai impiannya itu kayak gitu. Oke. Percuma kan dia punya impian tapi dia nggak mau, berarti kita nggak menganggap dia core team. Tapi saat dia emang punya impian, dia ngeluh boleh, tapi nggak tiap chatan isinya ngeluh aja kayak gitu kan. Gitu ya. Terus mau diarahin, mau ngerjain kan, emang laporan, terus fast respon, itulah core team kalau bagi Tari. Oke, berarti core team ini penting banget ya di menurut Kak Tari. Nah, yang tadi core team ini adalah satu visi dan misi. Emang satu visi dan misinya Kak Tari ini apa sih? Karena kan setiap orang mungkin beda-beda punya visi dan misi. Kalau menurut Kak Tari sendiri ini gimana nih? Kalau visi dan misi Tari itu gimana kita bisa membantu lebih banyak orang. Karena kan dengan kita membantu lebih banyak orang di Oriflame ini, kita juga sebenarnya bakal berhasil juga kan gitu. Dan Tari mau ngajakin mereka keliling dunia, ngeliatin indahnya dunia ini kayak gitu. Jadi emang gak pengen sendirian sih Kak. Karena emang udah terniat terus kan, tahun ini berangkat segini, tahun depan harus nambah lagi, masa ya ini lagi sih kayak gitu kan. Dan paling gak mau juga nih saat tim dapat tiket itu, aduh gue harus dapat juga nih kayak gitu kan. Jadi kayak gak mau kalah ya. biar barengan kayak gitu. Jadi emang kayak enak kan gandengannya, foto-foto bareng di sana. Karena emang Tari tipikal suka traveling kan Kak. Jadi pasti mindset Tari pertama itu tentang jalan-jalan ya kalau di Oriflame ini. Oke, berarti memang bisnis kita ini bukan bisnis yang egois ya Kak ya. Kita memikirkan gimana orang juga bisa sukses bareng kita, orang juga bisa senang-senang bareng kita. Karena ketika downline kita naik level, tentunya kita juga akan naik level dan tentunya kita bisa membantu mereka. Dan pastinya kita juga merasa lebih bahagia ketika melihat orang sukses melalui kita gitu ya Kak Tari. Nah teman-teman itu benar banget harus teman-teman kalau misalnya sekarang masih ngerasa capek ngerjain Oriflame atau masih yang belum yakin banget. Nah, teman-teman boleh nih, mindset-nya adalah teman-teman membantu orang lain di sini. Teman-teman mengajak orang lain untuk bisa senang-senang, untuk bisa bahagia, untuk bisa sukses. Jadi kalau misalnya kita sukses, orang lain sukses, kita akan lebih senang, lebih bahagia gitu ya. Nah, itu adalah arti core team tadi menurut Kak Tari. Nah, kemudian aku mau nanya, nah core team itu selain punya visi dan misi, apalagi nih secara detail deh Kak Tari, kalau mau jadi core team aku misalnya, kalian harus seperti ini, seperti ini. Kalau Kak Tari gimana nih? Kalau Tari sih mereka terutama harus bertanggung jawab sih Kak. Jangan sampai kan nanti saat Tari minta tolong ya isiin training ini. Padahal training simple tapi alasan aku nggak bisa ini segala macam. Itu kita perlu pertanyain kan sebagai core team. Kenapa kita bisa memasukkan dia ke core team kita. Terus selanjutnya itu fast respon. Kalau core team aja nggak fast respon, gimana dengan tim kan? Gimana kita tahu dengan tim-timnya dari core team ini. Terus tidak banyak alasan kalau Tari, karena emang boleh sih kalau misalnya kan Kak aku sibuk ya hari ini, aku besok ngerjain Oriflame-nya, Tari nggak apa-apa Kak, kalau Tari orangnya gitu nggak apa-apa. Tapi mereka emang bener-bener back besok harus ngerjain yang hari ini mereka nggak kerjain kayak gitu, kayak double gitu kan jadinya. Nah terus berarti boleh istirahat dulu ya, besok sambung lagi gitu ya. Nah tapi mereka emang harus kayak double kan, karena kan hari ini udah istirahat. Yes, jadi harus powerful lagi ada hutangnya. Ada hutangnya benar. Terus gimana lagi? Apa lagi ya? Mereka berani untuk berbicara karena saat Tari memilih mereka sebagai core team, ya kan? Pasti ada saatnya mereka untuk ketemu tim-tim mereka dan nggak membawa Tari dong. Oke. Jadi kan kalau mereka nggak pandai ngomong, tentu mereka ngarepnya ke Tari mulu. Makanya Tari di sini gimana caranya saat Tari punya core team Tari ini harus bisa mandiri. Jadi pertama sampai 3 kali pertemuan misalnya kan offline bareng tim mereka Tari jabanin kan, Tari ikut nih. Tapi untuk kedepannya tentu Tari pengen juga kan merekanya yang gerak sendiri, merekanya yang inisiatif sendiri tanpa harus nunggu Tari gitu. Itu sih Kak.
Oke, berarti memang benar-benar yang dipilih menjadi core team adalah yang mau belajar ya, belajar pada saat kita temenin nih, kita ajarin gini loh, begini loh cara BPS, gini loh cara bawain training, sekali, dua kali, tiga kali kita ajarin, kita temenin, kemudian yang keempat udah bisa kita lepas gitu ya. Nah, Hmm. itu salah satu kriteria core team menurut Kak Tari. Ada lagi nggak, Kak? Apalagi ya, tunggu ya Kak. Banyak pastinya ya. Terus impiannya tuh perlu jelas Kak, karena kalau Oke, impiannya dia nggak jelas kan, gimana dia mau nanyain impian dari downline-downline-nya kan gitu. dolen-dolennya. Nah, Jadi jelas kan itu kalau gimana maksudnya Kak? Apakah impian itu bisa misalnya dia aku mau bonus segini Kak. Nah, itu termasuk impian nggak sih Kak? kalau menurut aku enggak, karena kan kadang Enggak kan ya? aku sering nih cerita sama Mhm. tim kan, terus mereka cuma bilang aku pengen punya penghasilan Kak. Aku selalu bilang kalau kamu nyari penghasilan nggak hanya di Oriflame, jadi tukang parkir pun Mhm. penghasilan, jadi tukang cuci pun penghasilan kayak gitu. Tapi kayak harus lebih jelas gitu, dan Tari selalu ngajakin mereka untuk nulis apa sih yang pengen mereka beli, apa sih yang pengen Oke. mereka capai di tahun ini kayak gitu. Mhm. Karena Tari pribadi Kak, tiap tahun itu selalu membuat dream list Tari, apa sih yang mau Tari capai kan di tahun itu. Heeh. Kadang hal simpel aja, misalnya kan mau beli baju tiap bulan satu, ya tertulis kayak gitu kan, Ya. apakah itu terrealisasi atau enggak nantinya kayak gitu. Atau Mhm. mau bawa orang tua ke Sumbar, ditulis kayak gitu. Padahal hal simpel kan kayak Oke. gitu kan, yang enggak Mhm. harus kita tulis tapi tadi tulis, karena memang bisa nggak Tari mencapainya dalam 2020 ini, dalam tahun itu. Jadi Tari minta juga Fortin Tari itu untuk nulis itu, biar mereka untuk berani Mhm. bermimpi. Jangan mereka mikir kak nggak bakal bisa, kak nggak bakal bisa, padahal bisa kan kayak gitu. Mhm. Oke, berarti yang ditulis untuk list mimpinya adalah nggak cuma satu ya, tapi juga Hmm. beberapa, dan itu dari hal-hal kecil pun mimpinya harus ditulis supaya nanti pada saat next years atau tahun depan apakah ini sudah terrealisasi atau belum. Nah, itu bisa dicek lagi ya kan, tadi nggak cuma bonus aja ya teman-teman ditanyain untuk core team-nya, tapi juga mimpi-mimpi yang lain. Boleh nanti kalau misalnya belum pernah menulis list mimpinya core team, boleh sekarang ditanyain nanti selesai training ini. Nanti di list Hmm. lagi mimpi-mimpinya dari core teamnya teman-teman supaya lebih semangat lagi, supaya lebih fokus lagi untuk ngerjain bisnisnya. Nah, itu untuk core team itu seperti apa ya? Ada lagi nggak Kak Tati? Atau itu sebenarnya adalah poin-poin yang paling penting untuk jadi core teamnya Kak Tari? Itu sih poin pentingnya kak, kalau menurut Tari. Oke, nah sebelum jadi core team, ini kan pasti dimulai dari kita rekrut dulu di Katari. Kita rekrut dimulai dari member baru, kemudian jadi 3%, 6%, 9%, kemudian influencer, entrepreneur. Nah, pada saat kita mau punya core team, kita mau ngebina nih supaya core teamnya bisa jadi mandiri. Gimana sih Kak cara ngebina? Padahal kan di member Oriflame itu kan beda dari mulai member, influencer, kemudian entrepreneur. Apakah cara ngebina dari ketiga member ini berbeda ataukah disamaratakan aja? Nah kalau Tari itu beda kak, karena kan Hmm. sama kayak contohnya nih, Tari nggak hanya itu, ada satu lagi member baru, terus member aja kan 0 sampai Hmm. 9%, terus manager, influencer, Influencer. entrepreneur kayak gitu. Itu tadi beda Hmm. caranya, karena menurut Tari kalau member baru itu kita harus lembut dan sayang sesayang-sayangnya sama dia, karena kayak seolah-olah tadi Oke. menganggap mereka tuh baby yang belum tahu Oh, apa-apa, yang baru oke. lahir kayak gitu kan. Jadi emang harus diajarin dari nol kayak gitu kan. Dia nanya-nanya, iya deh, oke kayak gitu, harus sabar Hmm. kayak gitu kan. Tapi kalau udah manajer tuh nggak mungkin kan, masih kayak gitu kan Hmm. kak, kayak gitu. Oke. Kalau mereka manajer masih disayang-sayang, gimana nanti saat mereka jadi SM, jadi director, sedangkan Oke. mereka harus membawahi beberapa dari manajer mereka kayak gitu. Tapi tadi Hmm. balik lagi sih, cara kerja Tari itu berdasarkan Serpio kak kayak gitu. Jadi Oke. tadi back lagi, cara ngerjanya member ya berdasarkan di Serpio kan, Hmm. share Show share impact invite kan. engage kayak gitu Hmm. kan. Jadi balik lagi ke sana, manajer juga kayak gitu berdasarkan Serpio, entrepreneur Hmm. juga kayak gitu. Jadi emang apalagi manajer Tari udah minta mereka coba untuk mandiri tanpa Hmm. apa-apa, kak Tari gitu kan. Jadi Oke. mereka udah harus pandai, karena mereka udah mini split up kalau bagi Tari, senior manager yang Hmm. kecilnya. Jadi mereka tentu Kecilnya. harus bisa dong untuk menghandle dari jaringannya. Cuman tadi tetap Hmm. mantau sampai mereka bener-bener paling kurang punya 2 lapis SM di bawahnya. Tadi pantau terus kayak gitu kak. Hmm. Nah, berarti kalau misalnya Katari ini contohnya punya member baru nih.
Nah, hal pertama atau dari member baru yang belum punya level, kemudian 369, apa aja sih yang harus mereka lakukan, Kak Tari, untuk menjadi, supaya nanti pada saat menjadi influencer, menjadi entrepreneur, mereka itu udah mandiri. Yang Nah, awal kalau dilakukan apa nih? kalau Tari itu, kalau mereka member baru kan Tari selalu perkenalan nih. Mhm, Terutama yang di PG kan. Karena kalau di PG kan masih kelihatan nih, ya kan, kenalan. mhm, Terus Tari tanya mereka gabung sama siapa, Tari tanya mereka itu udah diajarin apa sama yang merekrut mereka. Kadang kan ada nih, mhm, dia baru 3% tapi udah ngerekrut. Tapi dia nggak pandai kan ngajarinnya. Jadi mau mhm. nggak mau kita harus Ya, turun tangan. turun Karena tangan. kita nggak tahu nih, sebenarnya calon diamond kita tuh ketemunya di lapis berapa. Jadi harus kita Ya. gali-gali terus kan sampai Mhm, kedalaman. Kadang ya ada nih kejadiannya apelnya hilang, yang ngajakin dia hilang malah dia yang bertahan kan. mhm. Jadi tadi alhamdulillah kemarin gue pegang nih anak kayak gitu. Eh, Kalau jadi enggak harus sampai turun aku ke tuh kedalaman langsung ya, dan kita harus hafal mereka ya. Nah, terus benar. apa nih Kak yang dilakuin untuk member baru nih? Terus kalau member baru tadi fokus dulu nanyain kenapa mereka mau gabung, karena kalau mereka nggak tahu mau gabung kenapa, ya gimana mau ngerjain oriflamnya kan. Jadi Mhm, tadi selalu nanya itu, kenapa kemarin mau nyerahin KTP ke si A kayak gitu. Ada mhm, kak punya penghasilan aja misalkan. Hah, mhm, kok milih Oriflame sih sebagai tempat untuk kamu mencari penghasilan? Nah, baru tanya emang dia udah pernah bisnis belum? Udah pernah mhm, jualan belum? Kayak gitu kan. Karena tadi selalu kasih mindset kak ke member baru ini, namanya bisnis. Bisnis apapun itu kita harus jualan. Mau kamu bisnis mhm, makanan, baju, kayak gitu kan, rumah, motor, kayak gitu kan, semua kan harus dijual. Ya saat mereka untuk memilih untuk jadi pembisnis di Oriflame, ya mereka harus terima konsekuensi untuk jualan produk mhm. Oriflame kayak Oke. gitu. Jadi kan Mhm, mereka ada alasan lagi, kak aku ngapain dijualan, nggak itu lagi kan. Nah, makanya tadi tinggal mhm, ngajarin, kalau mereka belum pernah jualan, tadi ajarin cara jualan. Kalau mereka mhm, udah pernah, tinggal yuk coba cara kamu juga, kan kamu udah pernah all shop nih misalnya gitu. Jadi mhm. kalau member baru kayak gitu Oke. biasanya. Nah, apakah member baru, misalnya dia mau jadi pembisnis nih Kak, apakah pada saat dia mengatakan dia mau jadi pembisnis, apakah kita langsung kasih target dia, kamu harus rekrut segini, kamu harus jualan segini, kayak gitu nggak sih Kak? Enggak lah, kalau tari lebih kadang mereka nanya kan, kak di sini emang Mhm. ada targetnya kayak gitu kan. Ya. Member baru ini kan karena mereka takut akan target, yang terus saya bilang di sini nggak ada targetnya, tapi balik lagi kalau kamu nggak ngerjain pakai target ya gimana bakal tercapai, terbilang kan. Jadi lebih ke Mhm. sana sih. Terus kalau target jualan dan rekrut tadi kayak sedikit demi sedikit, misalnya dia member Mhm. baru ya kan, coba deh kamu jualan dulu per harinya 5 poin ya kan, itu kan sekitar Mhm. 50.000 harga member. Nah setelah itu kamu kabarin ya kak, jadi kita coba jualannya per hari. Tadi ngajarin mereka untuk nyicil Oke. per hari gitu kak, biar nggak ngerasa Mhm. sulit kan. Nah nih kak Mhm. udah ada nih 300.000 orderan aku untuk gratis ongkir misalnya kan, untuk gratis pendaftaran. Ih nanggung tahu, dikit lagi kamu nyampe ke 50 BP Hmm. dapetin dompet Oke. gitu kan. Jadi kayak Mhm. istilahnya sedikit demi sedikit gitu. Jadi udah Mhm. dapat kak ada nih 60 poin, inangmu dikit lagi kamu nyampe 100 poin kayak gitu kan, kamu goal di WP Oke. satunya. Jadi lebih ke sana sih kak, Mhm. jadi kayak ajakin mereka yang kecil dulu, ntar mereka tentu kan ngerasa nanggung, iya ya kak nanggung ya, cari lagi lah kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk jualan atau untuk PP1-nya ya, Kak ya. Nah, hmm. kalau untuk merekrut untuk member baru, apakah pada saat dia mengatakan jadi pembisnis, apakah langsung diajarin, apakah langsung ditargetin untuk rekrut pada saat Enggak, baru join? enggak sih kak, kalau tari nggak Mhm. langsung tari target untuk ngerekrut berapa, cuman tadi cuma bilang yuk coba cerita aja, tapi dia nolak kak, ya udah kamu cerita peluang bisnisnya kalau dia nolak untuk beli produk Oriflame-nya kayak gitu. Nanti akhirnya kak Mhm. ternyata dia mau gabung Oriflame aja kak kayak gitu kan, jadi kayak nggak Oh, sengaja oke. gitu biasanya. Jadi nggak ada Mhm. target, cuman emang Tari selalu ngajakin mereka untuk list nama, list Mhm. nama ya kan. Setelah mereka list nama, mereka fotoin. Tari tanya, kamu udah nawarin yang mana? Ini kak, alasannya apa? Dinolak kak, nggak ada duit. Ya udah kalau dia nggak ada duit, kamu ajakin dia punyai duit dari Oriflame kayak gitu. Akhirnya Oke. diajakin gabung, baru ntar Tari yang nge-treat member barunya lagi, karena kan karena dia member baru tentu dia belum pandai kan kak ngajarin orang kayak gimana, Mhm. membina gimana. Jadi balik lagi harus kita dan manajer end up yang nge-handle member baru tersebut. Oke, wow. Jadi eh, secara pelan-pelan ya, gimana ngajarin untuk member baru jualan, gimana untuk ngajarin member baru merekrut, itu memang benar-benar secara pelan. Karena kalau misalnya kita menganggap member baru ini, teman-teman, itu adalah baby atau bayi, baru lahir kayak gitu. Dan kita ajarin mereka untuk
nyusu dulu Hmm. untuk ngerangkak dulu. Nah, itu bisa kita umpamakan itu untuk member barunya kita. Nah, naiklah dia Kak menjadi 6% menjadi 9%. Apakah ini berbeda lagi cara mentreatment mereka? Nah, kalau misalnya 6 atau 9, 9 sih Kak. Tadi mulai 9 Mhm. tuh tadi udah ngajarin mereka untuk gimana bisa membina anak-anaknya. Karena kan mereka bakal jadi influencer kan nantinya. Yes. Jadi tadi nggak ngajarin mereka saat mereka udah influencer, tapi mereka menuju influencer. Tadi udah ngajarin, Mhm. nanti kan kamu mau manajer nih, tanya dulu targetnya apa. Kak, aku kayaknya nggak cukup dari 500.000 misalkan, aku pengen punya 1 juta. Berarti kalau kamu pengen punya 1 juta, kamu harus jadi influencer. Caranya kayak Influencer. gini, baru sama mereka yang tari pakai target rekrut Kak, kayak gitu. Oke. Hmm. Berarti 9% ini benar-benar udah diajarin gimana nanti pada saat jadi influencer, kalian udah nggak difokusin lagi untuk nggak diajarin secara fokus lagi gitu ya, Kak ya. Iya, Berarti udah jadi punya mereka emang target udah untuk rekrut. mereka udah tahu kan. Nah, ngeset target tuh kayak gini, emang tadi ajarin dari nol banget kan. Nah, kalau kamu udah Mhm. influencer, ini kewajiban kamu kayak gitu. Kalau berdasarkan Serpio kan Oke. rekrut itu sebuah kewajiban di influencer kan. Jadi mereka udah Mhm. emang yang mau nggak mau mereka yang harus ngerekrut kayak gitu. Jadi jangan nyarap anak-anaknya, mereka yang harus rekrut banyak. Kadang kan influencer nih Mhm. nggak sadar kan akan diri dia udah influencer kayak gitu. Haha. Makanya harus Oke. dikasih tahu dari mereka 9% menuju influencer. Karena tadi kayak pernah kejadian gitu kan Kak, dan manajer mereka nggak tahu kerjanya apa. Ternyata saat Mhm. tari Evo lagi, karena dari 9% itu tari nggak fokus ngajarin mereka gitu kan. Kalau jadi influencer Mhm. tugasnya udah beda loh saat kamu 9%. Nggak bisa nih nungguin kakak nge-share info misalnya kan. Kamu harus belajar untuk nge-share info juga, misalnya dapat info apa kayak gitu. Mhm. Nah, berarti bisa diartikan bahwa 9% ini kalau untuk anak-anaknya adalah golden age ya. Jadi memang benar-benar pada saat 9% ini bisa dikatakan usia 3 tahun atau 4 tahun yang memang benar-benar kita harus mengajarkan gimana supaya nanti pada saat mereka dewasa itu udah benar-benar menjadi pribadi yang seperti kita inginkan kayak gitu. Benar Nah, Kak. berarti 9% udah bisa mandiri. Naiklah dia menjadi influencer. Nah, pada saat influencer, apa nih treatment treatment untuk influencer, Kak? Nah, kalau influencer sama aja Kak, tapi bedanya mereka tari emang minta untuk adain offline misalnya kan, adain offline untuk Mhm. barang jaringan mereka tanpa harus nunggu tari, nunggu SM-nya yang bergerak, tapi mereka udah kayak punya kesadaran, yuk kita ngumpul, kita BPS. Mereka udah pandai ngajarin anak-anaknya untuk set Hmm. target kayak gitu kan. Dan mereka udah Mhm. pandai juga untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil lingkupnya kayak gitu. Nanti kalau nggak Oke, dapat berarti baru ke SMN-nya kayak gitu kan. Berarti pada saat menjadi influencer udah bisa ngebawain BPS sendiri, udah bisa ngebawain training sendiri gitu ya Kak ya Benar. untuk tim-timnya. Nah, untuk teman-teman yang influencer di sini yang lagi nonton, apakah teman-teman sudah bisa melakukan BPS sendiri? Apakah teman-teman sudah melakukan training secara mandiri? Kalau belum, teman-teman wajib banget belajar tanyain upline-nya lagi gimana cara BPS, gimana cara ngebawain training, buat training karena ini memang benar-benar udah menjadi tugasnya teman-teman supaya nanti ketika teman-teman mempunyai downline yang menjadi influencer, teman-teman juga mendapatkan core yang udah mandiri sehingga teman-teman bisa lebih fokus cari core team yang lain sehingga kerjanya nggak berat lagi ya Kak Tari ya. Iya benar. Yes, nah itu untuk influencer. Satu lagi untuk entrepreneur yang udah menjadi senior manager. Nah ini apa nih yang harus mereka lakukan ketika mereka udah menjadi senior manager Kak? Nah, kalau mereka sudah jadi senior manager, berarti mereka udah jadi role model kan untuk anak-anak mereka. Mhm. Karena satu sisi kan saat mereka udah SM, upline-nya udah nggak bisa lihat jaringan mereka lagi, Kak. Ya, jadi Mhm. gimana kondisi jaringan tersebut, ya mereka harus bisa handle. Kayak Dia gitu. Satu handle sisi juga sendiri. kayak di jaringan nari itu kalau rata-rata udah SM dua kualifikasi itu rata-rata udah punya grup sendiri Mhm. kan Kak. Tapi memantau terus Ya. kan dari grup itu mereka gimana, apakah di grupnya ada sharing atau enggak, apakah mereka Mhm. bisa munculnya cuma sama semangat pagi aja kayak gitu kan. Sedangkan untuk Ada yang yang kayak gitu, Kak. kadang ada Kak kayak gitu kan, makanya Kadang. kan jadi emang kayak harus diwanti-wanti kan, ya mereka harus punya Mhm. kesadaran kalau mereka lah Oke. kepala dari segala jaringan mereka kan. Oke. Nah, jadi Nah, emang berarti istilahnya mereka emang harus kita sebagai kesadaran upline diri mereka. hanya memantau-mantau aja ya, Kak ya. Hmm. Memantau dan juga menegur kalau misalnya di grupnya cuma semangat pagi aja. Terus hilang, besok Iya, pagi baru datang lagi.
Ya sama Kak, sekali mereka juga harus ngisi training kan, karena mereka udah role model, mereka harus branding. Kan nggak lucu nanti SM-nya nggak branding, ntar nyuruh anak-anak branding gimana? Sedangkan SM-nya aja nggak ada branding kayak gitu. Jadi udah harus memperlihatkan diri mereka adalah SM dengan memperlihatkan diri mereka di luar, di sosmed, di grup kayak gitu. Tentu yang harus aktif mereka kan, karena nama grupnya udah nama mereka. Yes. Nah, inilah pentingnya kenapa tadi pada saat kita punya member baru, apa yang harus mereka lakukan, apa yang kita ajarin, kemudian menjadi 9%, kemudian jadi influencer, mereka harus bisa bawain training, bisa bawain BPS sendiri. Nah, sehingga pada saat menjadi entrepreneur atau minimal menjadi senior manager, mereka udah terbiasa untuk melakukan BPS. Mereka udah terbiasa untuk memanage tim-timnya, punya grup sendiri. Nah, mereka udah bisa mandiri. Nah, itulah gimana caranya teman-teman membina tim supaya timnya bisa menjadi mandiri ala Kak Utari. Nah, kalau misalnya aku suka ngintip-ngintip nih untuk kakinya Kak Tari atau live-nya Kak Tari, kalau misalnya live pertama itu kalau kemarin di luar kota ya Kak Tari ya. Nah, itu di luar kota lagi S2 kemarin, terus kaki keduanya di luar kota juga, dan itu masih muda-muda banget, anak-anak kuliahan dan mandiri banget aku lihat, dan SM-nya juga sudah berlapis-lapis teman-teman. Dan kaki ketiganya ini adalah pria, ya. Dan aku penasaran Kak Tari, apakah pada saat Kak Tari membina ketiga kaki ini dengan treatment yang berbeda, dan kemudian gimana sih tipsnya ketika punya leg sebagai mahasiswa, punya kaki kedua misalnya pria, ketiga jauh, kayak gitu, gimana sih Kak tipsnya? Itu mereka bertiga itu sebenarnya kan temen aku kan Kak. Oh, temen jadi semua. teman semua. Okay. Jadi makanya kan, jadi agak PR-nya kenapa? Karena kan kita harus saling menghargai satu sisi, karena kami seumuran juga kayak gitu. Tapi aku selalu bilang sama mereka, asal aku ngomong tentang Oriflame, aku selalu bilang, di sini aku upload kalian ya, tolong dihargain kayak gitu. Karena apalagi kayak yang cowok kayak gitu kan, ketim aku yang cowok, tentu nanti takutnya mereka dia ngerasa gimana kan saat aku arahin segala macem kayak gitu. Cuman emang cara nganternya emang berbeda-beda Kak, karena yang kaki kedua yang di luar kota itu satu sisi dia agak lama juga kan stuck levelnya di 3%-nya, sampai akhirnya 2 tahun kemudian dia jadi SM, langsung open GD di tahun depannya kayak gitu kan, dengan cepatnya melejitnya, dan jaringannya SM-nya juga makin banyak. Tapi apa mereka ini kalau samanya sama-sama ngetritnya, mereka harus bisa mecahin masalah kalau tadi Kak, karena kan pasti masalah di jaringan saat udah kita SM dan punya banyak lapisan SM makin banyak kan, nggak mungkin nggak bisa nyelesain masalah, padahal masalah simple gitu kan. Jangan sampai ntar donannya nih alasannya stok kosong, Kak Tari gimana nih stoknya kok kosong ya Kak, jangan sampai nanyain itu kan ke Tari. Itu kan hal yang nggak perlu dipertanyakan sebenarnya gitu. Cuman ya emang beda banget itu di yang cowok sih Kak, karena kan kalau dua ini cewek, jadi masih bisa ngobrol dari hati ke hati lah kan, misalnya ada lebih nyambung gitu ya, cewek sama cewek gitu. Kalau cowok ini kan emang kayak dari hati ke hati gimana cara ngomongnya kayak gitu kan. Tapi emang lebih kalau yang ke cowok ini tadi lebih nyuruh dia untuk sering nyatet sih, karena kan tadi tahu cowok itu berantakan banget kan gimana. Kalau cowok kan rata-rata kerjanya berantakan, jarang ada yang emang rapi. Jadi tadi emang fokus apapun training dia harus nyatet, biar dia nanti nggak hanya nanya ke Tari ini gimana, padahal itu udah pernah ditrainingkan kayak gitu. Jadi emang harus ada kayak pembukuan gitu deh, balik bagian cowok. Kalau cewek kan tadi udah lihat mereka nyatet sendiri kan, tanpa disuruh kayak gitu. Jadi kalau emang sama cowok ini emang harus benar-benar kamu kerjain ini kayak gitu. Jadi harus jelas. Lebih meluangkan lebih banyak waktu ya ketika punya downline yang cowok ya, mungkin karena yang cowok untuk di Oriflame sendiri memang nggak banyak untuk yang cowok, tapi ada. Nah, gimana supaya si cowok ini memang benar-benar mau berbisnis di Oriflame, tentunya kita harus lebih meluangkan waktu lebih banyak untuk mengajarkan, lebih sabar juga kali ya Kak Tari ya. Bener Kak, karena kan pasti sering kan, karena aku aja sama dia sering kayak adu mulut gitu kan, dia nggak setuju, aku nggak sependapat kayak gitu kan. Tapi nggak bisa dibawa untuk bicara hati ke hati kan, karena kan beda, dia logika kayak gitu kan. Jangan cewek kan feeling kan kayak gitu. Nah, jadi ketika misalnya Kak Tari ini berantem nih atau adu argumen, misalnya pendapat dia begini, pendapat Kak Tari begini. Nah, itu biasanya gimana Kak ambil jalan tengahnya nih? Siapa yang ngalah? Nggak langsung diselesaikan hari itu sih Kak.
Jadi gue mikir, lu mikir, besok kita ketemu lagi, tapi udah harus ada jawaban ya, kayak gitu. Jadi karena kalau langsung diselesaikan hari itu juga, pasti kan masih sama argumen masing-masing, kayak gitu. Jadi kayak sama-sama mikir, yang mana sih yang terbaik untuk kita laksanakan. Oke, berasa kayak pacar ya kak ya? Kayak Bener. pacar berantem gitu ya udah kamu pergi aja dulu besok kita ketemu lagi kayak gitu. Nah kayak gitu teman-teman kalau punya core team itu memang berasa kayak punya pacar gitu ya karena kalau misalnya cowok ini kan kadang egonya ada gitu, kadang ngerasa kayak ini kan aku kayak gitu. Nah mungkin teman-teman yang di sini punya juga downline atau punya core team yang cowok harus lebih lebih sabar lagi, harus pelan-pelan lagi untuk mengajarkan dan kalau misalnya ada adu argumen, teman-teman mungkin lebih tenang dulu, jangan dilawan gitu ya. Nah besok baru diperbaiki lagi untuk komunikasinya. Nah itu untuk tim yang cowok, mungkin yang cowoknya lagi nonton nih. Nah, kemudian untuk yang dua kaki lagi itu kan di luar kota ya kak. Nah, yang pertama aku mau nanyain, ketika kakak punya lab atau punya core team di luar kota, ini gimana kak cara mentreatmentnya? Karena kan kalau di dalam kota itu bisa kita ketemu langsung, bisa ngebangun bonding lebih dekat lagi. Nah, sedangkan dia di luar kota, komunikasinya gimana? Kalau lari sih lebih via chat sih kak. Jadi emang kayak harus ada saling laporan gitu. Kadang kan kita sebagai upline sadar kan, kok jaringannya merosot ya, kok omset penjualannya menurun ya, kayak gitu. Seharusnya biasanya di tanggal segini udah SO kayak gitu kan, kok di tanggal segini belum SO. Jadi kayak istilahnya saling evaluasi gitu. Tapi emang seringnya via chat atau telepon kayak gitu sih kak. Jadi emang kayak kalau sama yang di luar kota itu emang harus sering-sering komunikasi kalau kita punya tim di luar kota. Karena tadi pribadi sama upline tari kan Kak Des itu di Jakarta, jadi dari awal tari gabung emang udah LDR, jadi saat ketemu emang itu tari manfaatin banget. Nih ketemu nih, Kak Des lagi bukan baru, emang tari manfaatin banget gimana bisa curi ilmunya dari si upline ini kayak gitu. Karena pasti beda kan, karena dia bakal ngajarin langsung dengan tulisan, sedangkan biasanya via chat aja kayak gitu Kak. Kayak gitu sih. Nah berarti benar-benar via chat dulu pertama kayak gitu. Nah pada saat ketemu itu memang benar-benar langsung kayak mencurahkan langsung gitu ya. Nah itu untuk yang di luar kota. Nah satu lagi aku juga penasaran. Kadang di sini juga banyak yang mengeluh atau banyak yang nanya gimana sih caranya supaya mahasiswa-mahasiswa ini atau yang masih sekolah pun ini bisa ngerjain bisnis Oriflame dengan konsisten. Kadang udah rekrut mahasiswa nih Kak Vera, tapi ternyata mereka nggak jalan, mereka banyak alasan. Nah untuk Kak Tari di kaki yang satu lagi, ketiga ya, kedua atau ketiga tuh Kak ya? Yang mana? Yang di Padang. Yang di Padang itu kedua. Kaki kedua. Nah kaki kedua Kak Tari ini kan kalau misalnya dikatakan itu bisa dibilang rata-rata mahasiswa isinya ya Kak ya. Dan masih muda banget. Nah gimana sih Kak supaya mereka mau konsisten untuk ngerjain bisnisnya? Sebenarnya dari bangun bonding sih Kak. Jadi kita kayak sama yang mahasiswa ini kan, atau anak kuliah, anak sekolahan, itu kita harus benar-benar pakai rasa. Jadi jangan sampai kayak kita seolah-olah nyuruh mereka, karena kan mereka pasti bakal males kan jadinya. Dan terutama Tari itu tuh selalu nanyain tentang impian mereka. Kalau enggak, Tari tanya orang tua kalian kesibukannya apa. Tari kalau enggak ke orang tua Kak. Karena pasti kadang kan kita nih di zaman sekarang ini nggak terlalu mikirin kan orang tua kita itu seperti apa. Padahal orang tua kita tuh udah capek-capek loh kayak gitu. Nah, tapi kita nggak kepikir karena nggak ada yang mengingatkan kayak gitu. Jadi lebih kesana sih ingatin mereka tentang orang tua mereka. Mungkin kalau PR banget tuh kalau mereka dari keluarga yang berada. Tapi kalau selagi mereka misalnya nih harta orang tua mereka nggak bakal habis 7 turunan, itu ya agak PR banget Tari untuk ngebangun bonding bareng dia kan. Tapi selagi dia sadar uang yang dia dapat tuh nggak cukup, ya pasti bisa kayak gitu loh Kak. Dan diingatin terus. Berarti lebih ditanyain impiannya mereka apa gitu ya. Nanti masa depan mereka itu pengennya gimana nih. Nah tentunya bisa kita masukin ke bisnis Oriflame. Di Oriflame kalian bisa dapat bonus, bisa dapat jalan-jalan dan segala macam seperti itu. Nah berarti itu untuk yang kaki keduanya tadi, lebih ngebangun bonding, lebih menanyakan tujuan mereka, impian mereka. Dan kalau misalnya mereka yang nggak terlalu apa ya, misalnya yang tadi hartanya 7 turunan gitu ya. Nah mungkin lebih ditanyain orang tuanya kerjaannya apa, aktivitasnya apa. Nah di situ mungkin lebih di apa ya, untuk masuk ke perasaannya kali ya Kak Tari ya. Iya benar. Biar tersentuh dulu gitu ya. Benar. Kalau tadi sih gitu Kak. Kadang kan
Karena tadi juga awalnya kan nggak terlalu ngeh kan, karena kayak mama masih PNS nih, uang jajan masih jalan kayak gitu kan, selama kuliah masih bisa jalan-jalan, jadi mikirnya ngapain gue bisnis Oriflame dulu tuh kan. Tapi ternyata pas Kak Dias bener-bener ngobrol dari hati ke hati sama Tari, baru sadar kan, emang lu mau nanti saat lu nikah, emang lu gak mikirin nikah, ini udah mikir kesana gitu, mikirin anak kayak gitu kan. Walaupun belum nikah nih sebenarnya kemarin kan saat diomongin seperti itu, tapi setelah ngerasainnya sekarang baru sadar ya juga, ya Allah bersyukur banget nih udah benar-benar mau seriusinnya dari kemarin, nggak saat sekarang aja kayak gitu. Oke, berarti lebih dikasih tahu, dikasih pemandangan gitu ya. Ketika kamu usia segini, ketika kamu menikah, ketika kamu punya anak, kamu mau begini kayak gitu. Lebih masuk ke perasaannya teman-teman. Nah, itu juga bisa menjadi tips ketika teman-teman nanti mau membina timnya, terutama untuk yang mahasiswa atau yang masih belum belum semangat banget untuk ngerjain bisnisnya. Nah, teman-teman boleh ditanyain impiannya seperti apa. Nah, kalau menurut Kak Tari, kan tadi kita udah sharing nih gimana cara ngebina tim, gimana caranya men-treatment setiap setiap tim yang berbeda-beda. Nah, menurut Kak Tari, ketika kita menganggap si Korsim ini sudah mandiri, sudah bisa kita lepas. Nah, itu ciri-cirinya adalah seperti apa tim yang mandiri itu, Kak? Nah, kalau menurut Tari, tim yang mandiri itu saat minimal dia punya 3 lapis SM di dalamnya. Dulu Kak, sama kan kayak kaki pertama sama kaki kedua Tari kan udah main banyak kan SM-nya, beberapa lapis. Tapi kaki ketiga ini masih sendiri kayak gitu kan. Dan Tari emang belum Tari lepas bener-bener. Emang masih Tari handle, emang masih Tari pegang anak-anaknya gitu kan. Emang masih Tari BPS itu satu, sampai akhirnya tercetak 2 SM minimal lagi penambahannya kan di kaki tersebut. Mungkin dia baru bisa Tari fokus juga ke PG. Tapi PG juga tetap Tari kerjain kayak gitu. Tapi kan bedanya kalau di tim kita yang udah SO ini, kita fokusnya untuk BPS-in, bantuin mereka dalam handle jaringan dan segala macam. Tapi kalau di PG kan kita rekrutan kita kan kayak gitu. Itu aja sih bedanya, Kak. Jadi emang kayak ngelihat dari itu sama ngelihat dari omset grup, omset penjualan nih. Misalnya nih omsetnya biasanya di tiap bulannya itu omsetnya 80 juta itu di tanggal 10, tiba-tiba nih mundur nih jadi tanggal 30, ya kan jauh banget nih mundurnya kan Kak. Kan itu perlu dipertanyakan kenapa dianya. Kalau kayak gitu tadi langsung balik lagi ke mereka kayak gitu loh Kak. Tanya berarti kalau memang dulu. Ya, berarti kalau misalnya benar-benar yang bisa kita nggak terlalu fokusin adalah yang SM-nya udah lapis 2 gitu ya kayak. Tapi kalau misalnya dia masih 1, itu masih kita pantau, masih kita cek kenapa nih kok masih belum kuat, kenapa nih atau masih bisa kita bantu untuk nge-BPS-in atau ngasih training juga ya di situ ya Kak ya. Oke, sip, kalau itu keren banget. Terus yang aku mau tanyain lagi, nah pada saat untuk jadi core team, untuk jadi pembisnis di Oriflame itu kan kita harus ngikutin berbagai macam training gitu ya Kak ya. Dimulai dari kita pertama kali masuk jadi member Oriflame, kita udah disuguhin training. Nah, menurut Kak Tari, training apa aja sih yang paling penting kita ikutin setiap bulannya? Setiap bulannya itu yang paling penting itu gimana cara rekrut dan bina sih Kak, aktivasi rekrut kan. Dan bina. Itu yang wajib banget mereka ikut terus karena kan tiap orang punya cara rekrut yang berbeda-beda. Yes, dan kalau kita mau naik level di Oriflame ya kita harus rekrut dan membina yang kita rekrut itu kayak gitu kan. Percuma kalau rekrutan banyak tapi nggak dibina ya. Karena kan kalau di Oriflame mau punya 1000 member baru pun nggak kita bina ya percuma kayak gitu kan. Nggak bakal naik level juga kita kan. Jadi emang kita harus membinanya. Jadi itu sih yang memang Tari wajibin mereka ikut. Karena kan kadang langsung mereka Kak udah nggak tahu mau rekrut siapa lagi, ya udah makanya ikut ilmu rekrut biar tahu lagi kan kebanyakan lagi nih siapa yang mau direkrut kayak gitu kan. Karena kan kalau jualan itu udah hal dasar yang nggak mau mereka harus bisa kayak gitu. Tapi kalau rekrut kan kalau jualan pun kan kalau misalnya nggak bisa ya mereka masih bisa lah pakai pribadi kayak gitu kan. Kalau rekrut kan mau rekrut siapa, diri pribadi kita udah terekrut kan kayak gitu kan. Jadi itu sih Kak. Tapi untuk training lain mereka juga Tari usahain untuk selalu ikut, terutama saat Tari tahu kondisi jaringannya itu seperti apa, ya kan? Misalnya pas nih, ini pas nih training ini sama kondisi jaringan si A, ya udah si A ini Tari suruh kerahkan paling kurang CT mereka harus wajib ikutin itu training, gitu kan? Misalnya itu live ataupun Zoom, kayak gitu Kak. Nah berarti yang paling wajib banget dari setiap member itu ngikutin yang namanya rekrut dan juga ngebina ya.
untuk trainingnya, dan kemudian training selanjutnya mungkin banyak banget yang harus mereka ikutin, dan kemudian juga teman-teman boleh sesuaikan, misalnya di core team ini misalnya kekurangannya adalah kurang cara jualan atau kurang cara branding. Nah, boleh teman-teman ajakin mereka untuk training tentang cara jualan. Atau di kaki satu yang ini kurang mindset menjadi pembisnis atau kurang menjadi pola kerjanya, cara kerjanya masih belum bagus. Nah, mungkin dikasih training seperti itu. Jadi teman-teman boleh dicek lagi secara detail leg 1, leg 2, leg 3 atau leg 9 misalnya gitu ya. Apa nih kekurangannya, kemudian teman-teman boleh dikasih training di situ. Wow, keren banget Kak Tari. Nah, kemudian Kak Tari aku mau nanya lagi. Nah, pada saat kita sudah menganggap dia core team nih Kak Tari, kita udah ngajarin dia, tapi sometimes dia kayak udah kita ajarin, tapi mereka nggak melakukan yang kita arahkan gitu. Nah, gimana nih caranya kita menentukan dia udah produktif atau belum? Nah, pada saat kita kan harus melepaskan juga ya, kita nggak harus fokus sama orang yang nggak mau kerja. Nah, itu tipe-tipenya seperti apa, Kak? Nah, kalau Tari, ya misalnya kita udah ngasih tahu nih, kayak gini, tapi nggak dikerjainnya. Tari cukup ngasih tahu tuh sampai 3 kali, Kak. Kalau enggak, ya Tari bakal nyelam ke kedalamannya. Siapa core team dia yang bisa Tari pegang, kayak gitu. Jadi, mau ada lu atau enggak, ya terserah, kayak gitu. Jadi, Tari kayak gitu, Kak. Jadi, emang kayak nggak memaksakan, kan. Tapi emang cari di kedalamannya siapa sih anak emas yang emang kita bisa pegang. Ya, kita bantuin dia anak itu, kayak gitu. Jadi, kan nggak harus nunggu yang di atasnya, kan. Nggak harus nunggu SM-nya, kan, nggak harus nunggu upline-nya kayak gitu. Sedangkan sebenarnya SM-nya ini mungkin bisa jadi SM point aja, bisa jadi SM-nya ini dia nggak tahu apa kewajiban dia, nggak sadar akan tanggung jawabnya kayak gitu kan. Tapi ada nih di bawah dia yang emang keren dari cara dia branding, semuanya aktif di grup kayak gitu kan, inisiatif, kreatif, ya udah tadi mainnya di dia dulu kayak gitu. Dan yang si SM ini pasti bakal tercuekin dulu, karena dia ngechat nih tiba-tiba kayak gitu kan, dia pasti merasakan kok Tari tiba-tiba cuek ya kayak gitu kan, pasti dia ngerasa dia ngechat, tapi Tari nggak langsung Tari bales. Jadi kayak Tari itu daripada Tari gimana kan, mending Tari diamin dulu, tapi anaknya Tari pegang. Tari sering brandingin anaknya, pasti dia ngerasakan kok anak gue ya dipegang, kok nggak gue ya, balik lagi lu kemarin gue pegang kemana aja kayak gitu. Yes, akhirnya nanti dia kesundul ya, karena yang nggak bekerja atau yang nggak ngikutin omongan kita itu nggak akan berkembang. Jadi benar teman-teman, ketika kita punya core team, kita lihat lagi apakah benar-benar core team kita ini produktif. Jangan sampai kita yang mengerjakan bisnisnya dia, teman-teman, sehingga kita capek sendiri. Nah, kalau menurut Kak Tari sendiri, teman-teman itu dikasih kesempatan 3 kali. Kalau sampai 3 kali dia udah nggak ngelakuin yang kita sarankan, udah nggak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ya udah kita nggak pegang dia lagi, tapi kita cari di kedalamannya, domain-domainnya siapa nih yang bisa kita ajakin untuk kerja sama, siapa yang bisa kita ajakin untuk naik level tanpa harus kita mikirin si upline-nya tadi yang nggak mau kerja tadi ya. Jadi jangan fokus sama satu orang yang menurut teman-teman core team tapi ternyata bukan core team. Jadi teman-teman harus punya kriteria core team sendiri. Kalau misalnya tadi teman-teman sudah simak dari Katari, core team dari Katari itu banyak banget, harus tanggung jawab pas respon salah satunya juga, dan teman-teman harus punya kriteria sendiri. Nah, untuk core team-nya sendiri, apakah pada saat kita menganggap dia core team nih, Kak Tari, untuk kita jadikan SM, nah apakah dia punya target untuk tetap menjadi core team-nya kita? Target maksudnya gimana, Kak? Target misalnya, kalau misalnya mau aku pegang terus, mau jadi core team-nya aku, kamu bulan ini begini ya, kamu harus naik level misalnya, seperti itu. Ada nggak sih, Kak? Kalau kayak gitu ada sih, Kak. Jadi emang kalau emang mereka mau naik level kayak gitu kan, dan Tari udah masukin dia di grup core team ya kan, ya Tari harus emang bilang sama dia kayak gitu kan, ya kamu mau naik level segini, ya harus ada member baru di jaringan kamu minimal segini dan harus teraktivasi segini. Per tiap minggu kita bakal evaluasi kayak gitu. Jadi emang kayak begitu pentingnya sih evaluasi untuk mengetahui gimana kinerja dari core team yang kita anggap core team itu kayak gitu. Karena kan kalau mereka nggak ngerjain pasti kan member barunya nggak ada, atau member barunya banyak tapi dianya pribadi ada rekrut, ya gimana coba kan. Sedangkan dia harus mencontohkan, karena di sini kita kan bukan bos tapi kita leader, dan kita cuma mentor yang ngajarin kan, bukan nyuruh-nyuruh aja kayak gitu. Jangan sampai kita nih nyuruh, kamu rekrut 10 orang ya, sedangkan kita nggak ada rekrut kayak gitu.
Oke, berarti memang benar-benar sesuai dengan targetnya dia ya. Kalau misalnya dia mau naik level 9%, misalnya di bawahnya harus ada 6% atau 3% seperti itu. Nah, menurut aku teman-teman, ketika teman-teman punya core team atau kita mau tahu nih apakah core team ini bekerja atau enggak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya mereka, kita lihat aja teman-teman pada setiap bulan apakah ada penambahan BP-nya. Kalau misalnya BP-nya masih sama aja kayak bulan kemarin, mungkin ada pekerjaan yang belum dievaluasi sama dia atau kerjanya masih sama aja, belum ditambahin. Kemudian yang dicek lagi adalah apakah di dalam timnya itu ada rekrutan baru. Kalau nggak ada, berarti mereka nggak kerja. Kayak gitu ya Kak Tari ya. Dan Ya kemudian benar. tentunya teman-teman ada penambahan core team. Dia sebagai core team, dia juga harus mencari core team baru teman-teman. Karena disitulah kita bisa bekerja lebih cepat ketika kita punya core team dengan cepat. Nah, kemudian yang terakhir nih Kak Tari, nggak sadar ya udah hampir 50 menit. Sejam. Nah, terakhir ini Kak Tari, kan biasanya kita punya tim, punya downline, punya core team. Kita mengajarkan dia untuk rekrut, kita mengajarkan dia untuk membina. Mereka udah ngerasa, Kak Tari aku udah rekrut, aku udah ngebina, tapi nggak ada yang mau jadi core teamnya aku, belum ketemu. Nah, ini tipsnya gimana Kak? Atau apa nih yang harus mereka perbaiki dari cara kerjanya mereka? Nah, sebenarnya core team itu kan bukan kita temukan kan, tapi kita Mhm, cari, kita ajarkan dan kita bentuk. Kalau tadi gitu Kak, karena mhm. ada dia awalnya nggak, menurut tadi nggak core team, tapi tiba-tiba dia balik lagi dan dia bisa jadi core Jadi team core karena dia team. memperbaiki Mhm, semuanya, karena Tari mau benar-benar ngarahinnya kayak gitu kan. Jadi mhm, core team itu emang harus benar-benar kita yang bentuk, mau seperti apa dia, kita sampein, mhm. kamu nggak jadi core team aku kayak gitu kan. Kalau kamu mau, Oke. kamu bakal aku fokusin, tapi kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak ini. Kasih tahu kriteria core Mhm, team yang kita milikin gitu kan. Jadi biar dia mhm. tahu, kalau lu mau difokusin sama gue, ya lu harus ikutin nih kriteria ini. Jangan sampai nih saat dah Tari anggap core team, tiba-tiba saat Tari butuhin untuk bantuin handle grup sebentar, agak sejam, kan dia ngilang, dia alasan, Hmm, ya kan? Kan itu perlu oke. dipertanyakan lagi kan. Jadi emang balik Mhm, lagi, kalau emang mau punya core team, jadi harus jadi core team buat upline kita dulu, itu yang pertama. mhm. Jangan sampai kan kita pengen core team nih seperti ini, lah kitanya udah jadi core team belum buat upline kita. Yes. Nah, upline kita udah bisa Mhm, belum ngandelin kita kayak gitu kan. Jangan sampai ntar ngeluh kan, Kak ini dia nggak mau nih, dia lama balas chat aku, misalnya kata dia kan. Ya balik lagi, mhm, kita lama nggak balas chat upline gitu. Kalau Tari kan tipikalnya Kak lebih seneng membalikkan omongan mereka kan, emang kamu kayak mana mhm. kalau ke upline gitu kan. Jadi biar dia sadar Oke. sendiri kan, kalau Mhm, ternyata nggak enak ya kalau kalau kita slow respon sama orang, karena saat kita ngechat mhm. online ternyata downline kita slow respon kayak gitu, karena ada kejadian kayak gitu Oke. Kak di Tintari. Dan tadi cuma balikin, lah emang selama ini kamu balas chat kan cepet, enggak Kak, ya udah kayak gitulah yang kita Oke. rasain gitu kan. Hahaha. Jadi emang kayak iya ya Kak, nggak enak ya ternyata kalau kita balas chat lambat kayak gitu. Akhirnya mereka Mhm, memperbaiki kan. Dan mereka memperbaiki, so pasti bakal datang kortim-kortim ini sendiri Kak kayak gitu. Dan tinggal kita bentuk sesuai yang oke. kriteria kita mau. Mhm. Nah, berarti teman-teman di sini yang suka ngeluh belum ketemu core team, kerjaannya masih belum semangat karena core teamnya belum ada. Teman-teman pastikan dulu diri teman-teman menjadi core team terbaik dari upline-nya teman-teman. Karena dari situ teman-teman memperbaiki cara kerja, teman-teman melakukan tugas core team itu seperti apa, kriteria core team teman-teman memang benar-benar punya di diri teman-teman. Yakinlah teman-teman dalam waktu dekat teman-teman akan punya core team. Jadi dievaluasi dulu apakah teman-teman selama ini sudah menjadi core team yang baik atau belum. Nah, pada saat tadi Kak Tari kan mengatakan bahwa kita tanyain dulu nih, kita atau bahasanya di sini tuh kita lamar untuk jadi core team gitu ya Kak. Nah, itu Benar. pada saat mereka di level berapa Kak kita lamar mereka? Kalau tadi sih Kak nggak ngelihat level. Kalau Hmm. kriteria kortim tadi itu nggak berdasarkan level. Nggak harus dia 9%, nggak harus dia 12%, kayak gitu kan. Mhm. Tapi yang dari awal cari kenal sama mereka, mereka yang mepetin dari gitu kan. Berarti kan emang Oke. mereka yang pengen kan, kayak gitu kan. Di situ tadi Mhm. bisa menilai, oh ini orang calon-calon kortim nih yang harus gue lamar kayak gitu. Karena dia mau, Mhm. dia tumpu terus tiap bulan kayak gitu kan. Cuman kadang misalnya dia belum bisa berhasil ngerekrut, belum berhasil mengaktifasi kayak gitu kan. Itu yang kita ajarkan fokusnya lagi gitu. Jadi nggak berdasarkan Mhm. level. Kadang ada nih kita nganggap dia 9% tapi dia core team kita, Mhm. karena kita baru misalnya patokan kita core team kita harus minimal 9% and up, sedangkan Mhm. dia nggak mencontohkan ciri-ciri core team di 9% itu yang ngapain kayak gitu kan. Mending sedikit Mhm.
tapi emang mau kerja sama bareng daripada banyak, tapi saat hari minta tolong dan kita mau kerja sama itu nggak dapet kayak gitu. Oke. Nah, berarti memang nggak harus melihat dari levelnya udah level berapa ya teman-teman untuk melamar si Kortip ini. Tapi kalau misalnya di awal jadi member baru pun, tapi mereka udah menunjukkan bahwa mereka aktif, mereka fast respon, mereka mau ngikutin apa yang kita ajarkan, mereka mau ikut training kayak gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman ajarkan, bisa teman-teman lamar menjadi Kortip. Oke, kalau gitu Kak Tari, terima kasih lengkap banget. Di sini aku sudah banyak catatan, teman-teman aku yakin juga sudah banyak catatan dan teman-teman ini materinya atau sharing kita hari ini luar biasa keren banget dan tentunya bisa membantu teman-teman untuk menemukan core team, untuk membantu teman-teman bisa segera naik title lagi. Oke, kalau gitu Kak Tari terima kasih. Mungkin anaknya udah bangun? Udah, tapi dibantu jaga sama nenek. Oke, udah bangun untuk ada suami ya. Oke, kalau gitu Kak Tari terima kasih dan untuk teman-teman juga terima kasih sudah sharing hari ini dan jangan lupa untuk teman-teman dilakukan lagi listnya apa lagi yang belum teman-teman lakukan, rekrutnya udah belum, poinnya udah atau belum karena tanggal sekarang udah tanggal 18, kita masih Benar. ada waktu sekitar 13 hari lagi ya 13 untuk hari lagi. closing. Yes, dan pastikan teman-teman di bulan ini teman-teman bisa menjadi yang terbaik sesuai dengan targetnya teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Tari. See you next time dan teman-teman see you next time juga. Bye-bye. Oke, nah teman-teman lupa harus aku lagi ya. Nah teman-teman terima kasih. Jangan lupa nanti saksikan lagi Top 15 Series kalau untuk bulan ini udah closing ya karena udah mau akhir bulan dan teman-teman nanti kita akan sambung lagi di bulan September dan pastikan teman-teman naik title lagi di bulan Agustus karena bulan Agustus itu banyak banget promonya dan keren-keren setiap minggu itu ada ya mulai dari kemarin yang pertama kan sabu-sabu, siapa yang udah dapet? Itu nanti bisa teman-teman ajakin keluarganya untuk bikin sabu-sabu, itu membangun kedekatan ala-ala Korea gitu ya makannya. Nah, kemudian di minggu kedua ada tas Puma. Nah, tas Puma yang gede banget. Nah, itu bisa teman-teman buat untuk nanti jalan-jalan. Nah, kemudian yang ketiga ada minggu ini ada namanya penghangat makanan. Nah, teman-teman, ini bisa untuk membantu supaya keluarga teman-teman atau teman-teman anak kos di sini bisa lebih praktis untuk masaknya ya. Hanya dengan 2 kali WP1 untuk dapat gratis atau 1 WP1 untuk mendapatkan seharga 49.900. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman dan see you next time. Bye-bye.